Tahun 1864, Kesultanan Siak Sri Indrapura yang berpusat di Riau punya pemimpin baru, yaitu Sultan Asyaidi Syarif Karim Abdul Jalil Syarifuddin atau Sultan Syarif Kasim I. Namun sang sultan harus menerima kenyataan bahwa kerajaan yang dipimpinnya tidak bisa lagi bergerak leluasa karena kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Keterjutan itu setidaknya sudah muncul sejak era Sultan Asyaidi Syarif Ismail Abdul Jalil Syarifuddin atau Sultan Said Ismail tahun 1827 sampai 1864. Pada 1 Februari 1858, ayahanda Sultan Syarif Kasim I terpaksa menandatangani Traktat Siak yang isinya sangat menguntungkan Belanda. Traktat Siak adalah konsekuensi keputusan Sultan Said Ismail yang meminta bantuan Belanda untuk mengusir Inggris dari wilayah kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Belanda menyanggupi permintaan tersebut, tapi tentunya tidak gratis. Dan ternyata Inggris berhasil diusir. Tibalah saatnya Belanda menagih balas jasa kepada Sultan Said Ismail. Diwakili oleh Residen Riau, J.F. Nieuwenhuizen, ada 2 poin besar yang dituntut Belanda dalam kontrak politik bertajuk Traktat Siak itu. Pertama, Belanda mengakui hak otonomi Siak secara terbatas, yakni hanya wilayah asli milik Kesultanan Siak Sri Indrapura di luar daerah taklukan. Kedua, Belanda meminta 12 daerah taklukan Siak meliputi Kota Pinang, Pagarawan, Batubara, Badagai, Kualiluh, Panai, Bilah, Asahan, Serdang, Langkat, Kemiang, serta Delhi. Belanda benar-benar menggunakan pengaruhnya untuk membatasi gerak Kesultanan Siak Sri Indrapura. Dengan ditandatanganinya Traktat Siak, berarti kekuasaan kolonial di Siak telah dimulai karena Kesultanan Siak Sri Indrapura dinyatakan bernaung di bawah kerajaan Belanda. Hasil penerusnya yaitu Sultan Syarif Kasim I dihadapkan pada situasi yang sama karena masih terikat Traktat Siak dengan Belanda. Namun Sultan muda ini punya cara jitu untuk setidaknya menunjukkan Kesultanan Siak Sri Indrapura masih punya cara untuk menjaga kehormatan meski ruang geraknya dibatasi. Sultan Syarif Kasim I sadar betul ada resiko dan pertaruhan besar jika ia menggerakkan Kesultanan Siak Sri Indrapura untuk melawan Belanda secara frontal. Selain kalah dari sisi yuridis, lantaran masih berlakunya Traktat Siak, Belanda juga jauh lebih unggul dari segi kekuatan militer dan modal. Maka dari itu, dicarilah siasat lain agar marwah Kesultanan Siak Sri Indrapura tidak semakin melemah. Kerap berinteraksi dengan orang-orang Belanda justru menghasilkan berkah tersendiri bagi Sultan Syarif Kasim I. Ia menyadari Belanda bisa menjadi kuat lantaran punya visi yang jelas dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Ketimbang memikirkan strategi perang melawan Belanda, Sultan Syarif Kasim I lebih fokus untuk menuntun Kesultanan Siak menuju era modern. Pembangunan digalakkan dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari pemerintahan, ekonomi, pendidikan, seni dan budaya, hingga pembangunan secara fisik. Salah satu bangunan megah yang berdiri pada era pemerintahan Sultan Syarif Kasim I adalah Masjid Raya Syahabuddin. Masjid ini menjadi salah satu simbol kemajuan Kesultanan Siak Sri Indrapura di tengah pengawasan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Fondasi kehidupan modern yang ditanamkan oleh Sultan Syarif Kasim I kemudian dilanjutkan oleh Sultan-Sultan Siak Sri Indrapura setelahnya, terutama pada masa kepemimpinan
Sultan Asyaidi Syarif Qasim Sani Abdul Jalil Syarifuddin atau Sultan Syarif Qasim II pada periode 1908 sampai 1946. Beliau adalah cucu dari Sultan Syarif Qasim I. Selain pembangunan fisik, kualitas sumber daya manusia tentu juga sangat penting. Dan itu amat disadari oleh Sultan Syarif Qasim II yang berpandangan bahwa orang Belanda mampu melangkah lebih jauh, salah satunya berkat faktor kecerdasan. Hal macam ini bisa diperoleh melalui pendidikan yang baik. Sultan Syarif Qasim II tentu saja ingin masyarakat Siak nantinya memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Langkah awal yang dilakukan dengan mendirikan sekolah dasar untuk menandingi Belanda yang sudah jauh-jauh hari mempunyai Hollandse Inlandse School atau HIS. Sultan Syarif Qasim II punya alasan kuat sebelum mendirikan sekolah sendiri. Ia kecewa terhadap kebijakan Belanda mengenai HIS. Tak sembarang kalangan bisa mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. Selain orang-orang Eropa dan peranakan Tionghoa, hanya anak bangsawan, orang kaya, atau terkemuka dari golongan pribumi saja yang boleh masuk HIS ini. Tentu saja hal ini membuat segelintir putra Siak memperoleh kesempatan pendidikan terbaik. Selain itu, kurikulum HIS tak sesuai dengan dua unsur utama yang sangat dipegang teguh oleh Sultan, yaitu agama, yang mayoritas adalah agama Islam, dan juga nasionalisme. Karena itulah Sultan kemudian memprakarsai pendirian Madrasah Taufikiyah Al-Hashimiyah. Akhirnya, sekolah dasar ala Kesultanan Siak Sri Indrapura berdiri pada tahun 1917, diperuntukkan bagi anak laki-laki dengan masa pendidikan selama 7 tahun. Selain untuk memperdalam ajaran Islam, Madrasah Taufikiyah Al-Hashimiyah juga mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Jika Madrasah Taufikiyah Al-Hashimiyah adalah sekolah untuk anak laki-laki, ada pula sekolah untuk anak perempuan. Sebagai pelopornya adalah permaisuri Sultan Syarif Qasim II, yakni Tengku Agong, atau yang bergelar Syarifah Latifah. Sekolah ini kemudian dinamakan Latifah School. Syarifah Latifah tergerak mendirikan sekolah bukan hanya karena ia adalah permaisuri Sultan Syarif Qasim II. Ia sendiri yang punya gagasan tersebut setelah mendampingi Sultan mengunjungi daerah di luar Siak, seperti saat menghadap Presiden Sumatera Timur di Medan, juga Kelangkat atau Tanjung Pura. Sang permaisuri melihat masyarakat di dua kota itu lebih modern ketimbang Siak, termasuk dalam hal emansipasi wanita. Tidak sedikit perempuan pribumi yang menjalankan profesi selayaknya kaum pria, juga memakai pakaian ala barat. Hal seperti ini masih sangat sulit diterima oleh masyarakat Siak. Sepulang dari kunjungan tersebut, Syarifah Latifah berinisiatif menggagas sekolah untuk perempuan pertama di Siak, bahkan di Riau. Berdirilah Sekolah Kepandaian Putri Latifah School antara tahun 1926 atau 1928. Sayangnya, Syarifah Latifah tidak lama mengurusi sekolah yang digagasnya itu. Belum genap setahun Latifah School berdiri, sang permaisuri meninggal dunia. Perjuangan belum usai. Permaisuri kedua Sultan Syarif Qasim II, yakni Tengku Maharatu, melanjutkan kiprah Syarifah Latifah dengan mengurusi Latifah School. Ia juga berinisiatif membangun asrama putri bernama Istana Limas untuk menampung anak-anak yatim piatu yang disekolahkan di Latifah School.
Tengku Maharatu menggagas pula pendidikan sekolah untuk anak perempuan yang tak cuma mempelajari seputar keterampilan seperti yang diajarkan di Latifah School, melainkan sekolah untuk mempelajari ilmu pengetahuan umum. Maka berdirilah Madrasatul Nisa, sekolah khusus untuk perempuan yang setara sekolah dasar semacam HIS atau Madrasah Taufikiyah Al-Hashimiyah. Selain itu, Tengku Maharatu menggagas sekolah taman kanak-kanak juga. Siasat cerdas melalui jalan pendidikan oleh keluarga Kesultanan Siak Sri Indrapura itu terbukti ampuh dan bertahan lama. Sultan Syarif Qasim II pun sanggup mempertahankan statusnya sebagai Sultan Siak bahkan hingga Indonesia merdeka pada 1945. Jauh sebelum meninggal dunia pada 1968, Sultan Syarif Qasim II telah menyerahkan wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura kepada pemerintah Republik Indonesia. Wilayah Siak Sri Indrapura pun meleburkan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia dan kini termasuk wilayah administrasi Provinsi Riau.